Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur ya, hari ini kembali kita merayakan perjamuan suci. Semua karena anugerahnya, semua karena kemurahannya. Kita boleh hidup sampai saat ini, kita bisa berjalan saat ini, kita bisa bernafas hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, bukan kekuatan kita. Kita satukan hati kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat perlindungan yang Kau berikan sampai sekarang ya Bapa. Engkau menjagai kami, Engkau menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau pimpin ibadah hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesainya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang daripada Engkau tercurah pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Beri kami hati yang rindu untuk mencari Engkau. Terpujilah nama-Mu, biarlah segala kemuliaan, segala keagungan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak
setiap kami Tuhan, untuk rindu akan Engkau Tuhan, untuk haus akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, Engkau pimpin kami langkah demi langkah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Glory, glory, ya Allah. Ya, salam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini kita kembali memperingati kematian Yesus dengan sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kalau pada hari ini kami kembali dapat beribadah meskipun lewat media online, namun kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu, agar setiap pesan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Terlebih jemaat kerja Kapernaum, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Hari ini saya akan membacakan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 dan 26 saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Minggu lalu sudah disampaikan tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini saya beri tema berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Moto Gereja Kapernaum di tahun 2020, saya masih ingat di awal tahun adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tapi sudahkah Tuhan betul-betul beserta dengan kita? Siapapun tak pernah menyangka kalau di awal tahun 2020 ini negara kita terdampak virus corona atau virus COVID-19 yang tidak hanya menyerang negara kita tapi juga menyerang seluruh dunia, yang menyebabkan terjadinya berbagai masalah. Saya selama ini juga harus diam di rumah, stay at home, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi apa yang kita lakukan selama kita berada di rumah ini? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk melawan virus ini? Tidak ada yang bisa lakukan kecuali menjaga kebersihan diri, dan juga yang terpenting adalah minta perlindungan dari Tuhan. Di situasi yang seperti ini, situasi yang tidak mudah, saya diingatkan kembali, terutama untuk jemaat Gereja Kapernaum, agar kita berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Menapaki tahun 2020 ini kita sudah menginjak bulan yang ke-6. Hampir 3 bulan kita stay at home. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Oleh sebab itu kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Apa itu dituntun? Arti kata dituntun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjalan dengan memegang tangan orang lain atau dibimbing. Dengan kata lain, kita harus menyerahkan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kita tidak bisa berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus. Hidup dituntun menandakan kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, karena kita sudah tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Bahayakah? Atau lubang yang dalamkah?
kita tidak tahu. Kita seperti domba. Saya mengumpamakan seperti domba. Domba ini terbatas dalam penglihatannya. Kita baca di kitab Yesaya, pasal yang ke-53 ayat yang ke-6 yang bagian 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi domba itu harus dituntun. Kalau di Israel, domba dituntun oleh gembalanya dengan cara gembala berjalan di depan dengan membawa tongkat. Dengan demikian domba mengikuti kemanapun gembala itu membawa mereka. Lain dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia orang mengembalakan domba, posisinya gembala ada di belakang. Tetapi yang kita bicarakan pada hari ini adalah domba yang harus dituntun. Karena apa domba itu harus dituntun? Karena domba itu memiliki penglihatan yang terbatas. Dia tidak tahu ada apa di depan mereka. Ada juragan atau ada hewan pemangsa. Domba tidak tahu, yang tahu adalah gembalanya. Karena apa? Penglihatan domba itu terbatas, hanya 5 meter. Jadi lebih dari itu dia tidak tahu. Seringkali domba juga terperosok dalam jurang, diterkam binatang buas. Itulah terjadi kehidupan kita saat ini. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Oleh sebab itu kita harus hidup dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana sih hidup dituntun oleh Roh Kudus itu? Syarat-syarat apakah supaya kita bisa dituntun oleh Roh Kudus? Yang pertama yaitu hidup oleh Roh Kudus. Itu bisa kita baca dalam surat Galatia pasal yang ke-5. Surat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Kita surat Galatia pasal 5:16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat lain dikatakan, ayat berikutnya ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Jadi ini sudah jelas dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia, bahwa keinginan Roh itu selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Apa yang kita sukai dalam kehidupan kita itu sudah pasti bertentangan dengan Roh Kudus. Karena apa? Keinginan-keinginan kita seringkali berhubungan dengan dosa, perbuatan daging. Syarat yang kedua yaitu kita harus mematikan kedagingan kita. Kita baca di surat Galatia 5 ayat 19 sampai ayat ke 21. Saya bacakan ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tetapi semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Jadi syarat yang kedua berjalan dalam tuntunan Roh Kudus adalah mematikan kedagingan kita. Bagaimana cara mematikan kedagingan kita? Yaitu dengan memperbanyak hubungan dengan Tuhan lewat pembacaan firman, lewat doa, dan lewat ibadah. Saya percaya peranan kedagingan kita akan dihilangkan. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa. Kedagingan kita yang seringkali menghambat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya bisa dihilangkan jika kita berjalan dengan hidup oleh Roh Kudus. Kita baca lagi surat 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dan 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Buanglah lagi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berarti, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan rati yang lama, bukan pula dengan rati keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berarti, yaitu kemurnian dan kebenaran. Di ayat ini dikatakan kita harus membuang ragi yang lama. Ragi yang lama itu apa? Mungkin kita sudah membuang kebiasaan lama kita, tapi masih ada ragi. Ragi itu bentuknya kecil, tapi itu seringkali bisa merusak. Mungkin kita sudah berhenti melakukan hal-hal yang dahulu sering kita lakukan, tapi itu masih ada ragi yang kecil, ragi yang kecil sekali yang tidak kelihatan. Tetapi jika kita menuruti keinginan dari ragi yang lama itu, lama-kelamaan itu bisa menjadi adonan kehidupan lama kita. Itu Tuhan sudah mau. Tuhan ingin kita membuang ragi yang lama itu, ragi keburukan dan kejahatan, dengan roti yang tidak berarti, yaitu jamuan dengan tubuh Kristus. Kita harus senantiasa memperbaiki hubungan kita. Kita senantiasa membaca firman Tuhan, berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh agar apa? Kehidupan kita semakin diperbarui dalam Roh Kudus. Yang ketiga yaitu selalu tanya kepada Tuhan. Syarat yang ketiga, selalu tanya kepada Tuhan untuk setiap keputusan yang kita ambil. Bagaimana cara kita bisa bertanya? Ya, kalau kita bertanya kemudian Tuhan langsung menjawab. Saya percaya Tuhan pasti akan menjawab, baik secara langsung maupun lewat firman-Nya maupun dalam hati kita. Rasul Paulus menasihatkan. Kita bisa lihat contoh Rasul Paulus ya. Kita bisa lihat di Kisah pasal 15 ayat yang ke-28. Di sini adalah keputusan yang harus diambil oleh Paulus. Saya bacakan ayat ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Jadi setiap keputusan yang kita ambil harus
tanya Roh Kudus, kemudian baru kita putuskan. Ini bukan hanya sekali. Jadi seringkali Paulus dan bapak-bapak gereja ini menanyakan pada Roh Kudus. Ada di ayat lain dikatakan juga, Paulus mengatakan bahwa ia adalah tawanan roh. Jadi Paulus mengandalkan Roh Kudus untuk setiap keputusan yang akan diambilnya, sampai pada akhir kehidupannya kita lihat bahwa Paulus sudah memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Jadi siang-siang untuk kita bisa berjalan untuk Roh Kudus, yang pertama yaitu hidup oleh Roh Kudus, yang kedua mematikan kedagingan kita, kemudian yang ketiga yaitu selalu tanya pada Tuhan untuk tiap keputusan yang kita ambil. Jangan mengandalkan kekuatan atau kepandaian kita sendiri. Pada Yeremia dikatakan, terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk firman hari ini, yaitu kita harus senantiasa berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, agar kita dapat berjalan melewati tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, namun kami mempercayakan semuanya padamu. Kau yang mengetahui masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang di depan. Kamu mempercayakan semuanya dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa rajin untuk bersekutu dengan Kau lewat pembacaan firman, doa, dan ibadah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami menerima makan roti dan minum anggur perjamuan Kau menyertai kami. Saya percaya Tuhan, Kau menyertai perjamuan kudus pada hari ini, agar kami mengingat pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau sucikan, kuduskan kehidupan kami, agar kami layak makan dan minum perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di atas tangan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari ini kami masih
Izinkan Tuhan mengikuti perjamuan kudus itu semua karena kasih karunia-Mu. Yang percaya lewat perjamuan kudus ini, yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Terlebih kami memiliki persekutuan dengan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Kau menuntun kehidupan kami melewati tahun 2020. Kami percaya Kau menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam semuanya, terima kasih sudah menyaksikan ibadah online GBS Kapernaum. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Dan jangan lupa untuk terus ikuti ibadah online GBS Kapernaum. Tepatnya tanggal 14 Juni firman Tuhan akan disampaikan oleh PS Junior Yunokas. Dan pemimpin pujian akan dipimpin oleh Renoviana. Jangan lupa untuk terus ikuti ibadah online GBS Kapernaum. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, yang mengucap syukur Kau sudah menyertai ibadah online pada hari ini. Kau berkati jemaat-Mu Gereja Kapernaum, juga kami semua menyaksikan ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, Kau bukakan hati kami agar setiap firman yang sudah dilaporkan tertanam dalam kehidupan kami, terlebih kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Kau berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, memberikan kepuluhan. Tuhan, Kau kembalikan berkat-Mu lipat kali ganda. Kau juga berkati jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kau jamah pulihkan, sembuhkan. Yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Kau tutup bungkusi kami semua kuasa darah-Mu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan, mata, benda, perjalanan lain kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, kecelakaan, cobaan, sakit, penyakit, dan segala orang jahat, dan segala gangguan, serangan, kegelapan, dan segala magic, santet, selang balik, makhluk segala sebenarnya. Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, dan kami sejahtera, penjagaan perlindungan-Mu, nanti dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, sampai tetap sudah menyertai kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus